Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi. Amin. Pagi yang luar biasa. Kita bersyukur kalau sampai dengan hari ini kita boleh bertemu, kita masih diberi kesempatan untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah urapan Roh Kudus boleh mengurapi kita semua. Boleh memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Amin. Karena dia adalah roh penguat, roh penghibur bagi kita semua orang yang percaya. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagimu Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubahkan kami Tuhan. Ubah hatiku, selingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami semua Tuhan. Ya Roh, memenuhi hati kami. Amin. Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Kami merindukan Kau selalu, Roh Kudus ada di dalam hati kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
Biarlah pengurapan Roh Kudus boleh memenuhi setiap kami yang rindu. Biarlah pengurapan-Mu memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan. Oh Roh Kudus, hadirlah, hadirlah di tempat ini Roh Kudus. Memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini Roh Kudus. Karena Engkau adalah Roh yang terbesar Tuhan. Oh, Engkaulah Roh penguat bagi kami, Roh penghibur bagi kami Tuhan. Kau adalah Roh penolong bagi siap kami orang yang percaya, siap kami yang mengandalkan Engkau Yesus. Oh terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Bukan menjadi rutinitas kami Tuhan, tapi ibadah kami menjadi luar biasa. Bahkan setiap hari menjadi baru Tuhan. Kami mau melihat lawatan Tuhan terjadi atas kami. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Oh terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Kau mengingatkan untuk mereka yang di dalam perjalanan atau bahkan mereka masih di rumah Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan untuk berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Urapi siapa alat-alat yang kami pakai. Agar Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas beliau. Amin. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Masih tetap semangat? Amin. Pagi ini kita mau bersuka cita untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin. Katakan kepada saudara kanan kiri, katakan ada Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Amin. Iya, yuk puji Tuhan, kita mau sama-sama katakan bahwa di sini ada gerakan Allah terjadi. Amin. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan
kita semua. Amin. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Amin. Tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini untuk membangkitkan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Amin. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu kota tadi katakan, mari bersorak bagi Dia. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Biarlah api Roh Kudus selalu berkobar di dalam setiap hati kita. Amin. Karena kita percaya dengan kuasa daripada Roh Kudus kita mampu melakukannya. Amin. Haleluya Yesus. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini melawat kami semua. Mari Roh Kudus, Engkau sanggup melakukan berbagai perkara bagi kami. Haleluya Yesus. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus memampukan kami semua. Amin. Roh Kudus hadir di sini.
di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara. Katakan tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Roh Allah turut bekerja antara. Katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Turut bekerja antara, karena Roh Allah turut bekerja antara, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya. Terima kasih Roh Allah. Kau sudah memenuhi setiap hati kami. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Engkau hadir di dalam hati kami. Terima kasih. Haleluya. Nanti kepada hambanya saya persilakan. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus.
Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Engkau boleh menghantar kami, mengumpulkan kami, mengembalikan kami di tempat ini bersama-sama. Untuk kami boleh bersuka cita dan merayakan akan setiap kemenangan yang sudah Engkau kerjakan di dalam Putramu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagi kami semua yang percaya dan mengasihi Engkau. Sebab itu biarlah hati kami pada pagi hari ini hanya tertuju kepadamu. Kami tahu untuk apa kami ada di tempat ini, karena kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Bahkan kami rindu lawatan Tuhan boleh nyata di antara kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, biar kesempatan ini kami boleh benar-benar percaya akan karya Roh Kudus di dalam setiap hidup kami, dan kami memerlukan untuk Roh Kudus memenuhi kami kembali, untuk mengisi kami kembali, sehingga hidup kami benar-benar diubahkan, hidup kami benar-benar dipulihkan, dan kami boleh melihat karya Allah yang begitu ajaib dan begitu mulia Amin. di dalam hidup kami dan melalui Benar, kami Tuhan. semua. Terima kasih Bapa di dalam Terima kasih, surga. Yesus. Makasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Ya, saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara bagi setiap kami dan menolong kami untuk kami benar. semakin lebih lagi Ya, mengerti Yesus. akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah urapan Tuhan yang baru turun atas kami semua pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman ini dan waktu yang kami miliki hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Mari yang percaya kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih untuk pemuji dan pemusik yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sangat bersyukur ya untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan dan juga Tuhan terus akan berikan bagi kita. Ya, selama masih kesempatan diberi, ya mari kita terus untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin lebih lagi ya mengerti hati Tuhan bagi setiap hidup kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya pagi hari ini ya tepat ya 10 hari ya setelah ya doa ya Pentakosta ya, dan kita mengingat ya mengenang akan apa yang Tuhan kerjakan ya 2000 sekian tahun yang lalu ya di loteng Yerusalem. Ya tepat ya pada hari ini Saudara, ya Roh Kudus itu ya hari Pentakosta itu para murid-murid menerima ya akan janji Bapa. Ya satu peristiwa yang luar biasa ya menjadi pertanda awal lahirnya gereja Tuhan di muka bumi ini Saudara. Kita bersyukur ya telah melewati ya dari masa ke masa, abad ke abad, ya 2000 tahun bukanlah cukup, bukanlah waktu yang singkat Saudara. Tapi kita melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa ya bagi gerejanya Saudara. Amin. Ya puluhan ribuan mungkin, ya ratusan ribu kali mungkin Saudara, penguasa-penguasa di dunia ini mencoba berusaha untuk memusnahkan yang namanya gereja Saudara. Ya tapi kita melihat karya Tuhan, dan saya percaya melalui Roh Kudusnya Saudara. Ya apapun tantangannya, apapun rintangannya, bagaimanapun kejamnya penderitaan ya di tengah dunia ini bagi umat Tuhan Saudara, ya itu tidak membuat gerejanya menjadi musnah Saudara. Tapi justru gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Dan kekristenan menjadi kepercayaan nomor 1 di dunia saat ini Saudara. Ya kurang lebih 2 miliar lebih ya manusia di muka bumi ini telah menerima dan percaya kepada Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan saya rindu Saudara, ya kita akan kembali melihat ya apa yang Tuhan kerjakan ya di dalam gereja mula-mula ya, sehingga ya api itu benar-benar ya berkobar begitu luar biasa. Ya dalam waktu yang sangat singkat ya 120 orang saja yang ada di Yerusalem, orang percaya saat mendengarkan, saat Roh Kudus dicurahkan ya dan Petrus berkhotbah, langsung 3.000 dalam waktu yang singkat. Ya jumlah mereka bertambah Saudara. Ya tidak lama setelah itu ya
selang beberapa mungkin hitungan hari, Alkitab tidak jelas menuliskan saudara. Ya, setelah orang lumpuh disembuhkan, ya, dan mereka mendengar kembali akan khotbah dari Petrus saudara. Ya, dalam waktu yang singkat 2.000 orang bertobat lagi saudara. Ya, dan firman Tuhan katakan ditambahkan jumlahnya mereka pada waktu itu 5.000 orang saudara. Dan saya percaya ya itu semua karena ya pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus ya yang menyertai setiap kehidupan para murid, ya para rasul pada waktu itu dan orang-orang percaya, ya sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang boleh datang dan dimenangkan ya kepada Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa Yesus itulah ya juru selamat, Yesus itulah Mesias saudara. Ya, dan saya percaya itu bukanlah suatu hal yang mudah kalau dikerjakan dengan kekuatan manusia. Karena mereka menghadapi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan orang Yahudi dikenal adalah orang yang teguh dalam pengajaran. Bahkan sejak kecil, sejak anak-anak mereka sudah dididik begitu kuat ya mengenai Taurat saudara. Tapi saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan benar saja saudara, Alkitab mencatat ya, Rasul Lukas ya mencatat saudara bahwa dalam waktu yang singkat 5.000 orang ya, orang Yahudi, orang Israel yang ada di Yerusalem saudara, dari berbagai bangsa, saat mereka merayakan Pentakosta, mereka pulang kampung mudik semua dari berbagai bangsa saudara. Dan saat Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, mereka mendengar kabar tentang Injil, tentang Kristus Yesus ya yang sudah bangkit dari kematian dan memberikan jalan keselamatan. Ya, mereka akhirnya dengan mudah ya saat mereka mendengar khotbah Petrus, ya firman Tuhan katakan dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana mereka langsung hatinya hancur saudara. Bertobatlah dan hendaklah memberi dirimu dibaptis. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa saudara. Amin. Pada waktu hari Kamis ya malam, pada waktu Bapak Gembala menyampaikan ya tentang jemaat mula-mula bagaimana mereka hidup saudara, ada satu ayat yang tiba-tiba ya melompat dan itu menjadi pemikiran saya ya dari hari Kamis ya sampai ya hari ini saudara, dan itu memberkati saya secara pribadi saudara. Ya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-46 ya dan 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 ya sampai 47, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, saudara perhatikan ini. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, saudara. Dan kata-kata ini tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menambah jiwa-jiwa itu datang, saudara? Siapa? Firman Tuhan katakan jiwa-jiwa itu ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Apakah mereka tidak menginjil, tidak memberitakan tentang Kristus? Saya percaya mereka juga memberitakan Kristus. Bahkan Petrus sendiri pun berkhotbah memberitakan tentang Injil itu saudara. Tapi satu hal yang menarik saudara di sini bahwa bukan tiap bulan, bukan tiap tahun, tapi dikatakan tiap-tiap hari selalu ada orang yang bertobat. Tiap-tiap hari selalu ada orang yang menyerahkan dirinya dan mengambil keputusan percaya kepada Kristus dan akhirnya bergabung dengan kumpulan orang-orang yang telah menjadi percaya ini. Pekerjaan siapa saudara? Yaitu Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam kehidupan para rasul dan juga kehidupan orang-orang yang percaya pada saat itu saudara. Ya, begitu luar biasa kehidupan mereka, benar-benar ya
berubah. Ya, kehidupan orang-orang percaya itu benar-benar menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga menjadi sebuah magnet ya bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka melihat, mereka langsung tahu itu orang Kristen. Ya, yang seperti itu pasti dia pengikut Kristus. Ya, dia percaya kepada apa yang dikhotbahkan Petrus. Akhirnya mereka punya satu kerinduan ya untuk ikut bergabung kepada mereka. Dan saya percaya akhirnya mereka pun bertobat dan menerima Kristus. Dan ini ada suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang mereka disukai semua orang. Kenapa saudara? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup mereka, memenuhi, memimpin hidup mereka. Mereka benar-benar diubahkan menjadi manusia yang berbeda saudara. Hidup mereka pasti sangat menggairahkan. Amin. Ya, kalau sudah baca ya di ayat-ayat sebelumnya, ya bagaimana mereka dengan sukarela tiba-tiba menjual harta milik mereka, yang membagi-bagikan kepada yang kekurangan. Ya, mereka yang punya tanah, firman Tuhan katakan sampai berani jual tanah mereka, saudara. Ya, mereka yang hidup lebih, mereka membagi-bagikan harta kepunyaan mereka, dipakai bersama-sama, saudara. Saya percaya kalau bukan karena karya Roh Kudus tidak mungkin ada orang bisa berubah sedemikian, saudara. Amin. Ya, Roh Kudus mengubahkan kehidupan orang yang telah percaya kepada Yesus. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula yang menjadi sebuah ya berkat, dampak yang luar biasa, sehingga mereka dikatakan mereka disukai semua orang, saudara. Ya. Amin. Ya, jadi saya katakan bagi hari ini bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, ya lebih dari apapun dan lebih dari apa yang kita sadari bahwa kita memerlukan Roh Kudus dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, ingat Roh Kudus bukan sekedar ya atribut ya atau bukan sekedar kuasa, saudara. Bukan juga sebuah personifikasi dari Tuhan, tapi dikatakan Roh Kudus itu adalah pribadi ya yang ketiga dari Tritunggal atau Trinitas yang kita percaya, saudara. Dialah yang mengerjakan segala sesuatu ya untuk membawa setiap orang-orang datang kepada Tuhan, saudara. Ya bahkan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, saudara, ya sampai 2 kali ya di dalam 5 ayat yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan para murid pada waktu mereka sedang berkumpul, dikatakan ya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, telah kamu dengar daripadaku Yohanes membaptis dengan air, ya tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini perkataan yang pertama, saudara. Ya, betapa Tuhan Yesus sendiri mengetahui hal yang terpenting dalam kehidupan para rasul selanjutnya, yaitu mereka harus dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Dan suatu ketika dikatakan ayatnya yang ke-6, pada waktu mereka berkumpul kembali, murid-murid bertanya, ya mereka orang Israel, mereka punya nasionalis yang tinggi kepada bangsanya, ya mereka masih melihat kekaisaran Romawi menjajah mereka. Dan di kesempatan itu mereka memberanikan diri ya bertanya kepada gurunya. Ya, dikatakan ayat yang ke-6, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Walaupun mereka orang tidak terpandang, tidak punya jabatan, orang biasa, saudara, tapi nasionalisme mereka sangat tinggi. Ya sampai mereka melihat ya penuh belas kasihan kepada bangsanya sendiri yang sedang dijajah pada waktu itu. Dan mereka berani bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan Israel? Tapi apa yang terpenting bagi Tuhan Yesus tetap satu, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu tahu ya atau mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan ini yang menjadi fokus Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
tetap satu. Kalian harus dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah pribadi. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan ya segala hal. Ya, bahkan bisa memulihkan Israel lebih dari apapun yang mereka bisa pikirkan saat itu. Kenapa saudara? Karena kehidupan kekristenan, rahasia dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya supaya hidup kita benar-benar berhasil diberkati Tuhan, yaitu hanya satu, kehidupan kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Tidak ada cara yang lain, bukan kepandaian teologis, saudara. Bukan kepandaian kita, talenta kita dalam melayani. Itu memang diperlukan, tapi itu bukan sumber utama, saudara. Ya, sumber utama adalah Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudara. Dalam pelayanannya di muka bumi ini, Tuhan Yesus sendiri ya menunjukkan, kitab Injil menulis dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 18 ya, bahwa Yesus sendiri memerlukan urapan dari Roh Kudus. Ya, dalam Lukas ya mungkin bisa ditampilkan ya, Lukas 4 ayat 17 dikatakan bahwa Roh Tuhan ya ada padaku. Ya, karena ia ya, ayat 18 dikatakan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ya 18. Nah, Roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Tuhan Yesus sendiri harus dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1. Ya, coba firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Yesus yang penuh dengan, kenapa ini harus ditulis saudara? Kan Yesus Tuhan, harusnya enggak usah dong ditulis. Tapi firman Tuhan ingin menunjukkan saudara, kuasa yang dimiliki Yesus pada waktu itu, dia sebagai yang manusia yang seutuhnya juga sama seperti kita. Ya, firman Tuhan menunjukkan Yesus pun harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah sumber kuasa untuk Yesus mengerjakan segala hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Pribadi ketiga inilah yang berperan dalam pelayanan Yesus, ya, sampai Yesus mengerjakan hal-hal yang ajaib. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus harus dipenuhi Roh Kudus, Yesus harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 14, siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah, saudara. Bagaimana kehidupan kita saat ini saudara? Apakah kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau kita masih minta supaya kita yang memimpin Roh Kudus? Nah, enggak bisa saudara. Amin. Ya, benar-benar kita harus menjadi bejana yang mau untuk diisi dan dipakai oleh majikan kita, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri saudara. Amin saudara. Ya, kehidupan yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang benar-benar menjadi dampak dan menjadi berkat. Kehidupan yang penuh dengan kuasa, Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai melupakan pribadi dari Roh Kudus ini dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dialah sumber kuasa dan juga sumber kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37, ya barang siapa haus, ya coba saya akan baca buat kita, ya Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37, ya firman Tuhan katakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh,
yakni Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin saudara. Kalau saudara hari ini haus, sungguh-sungguh haus dan merindukan pribadi ini kembali memenuhi hidup saudara. Bahkan saya katakan bagi saudara yang belum pernah dibaptiskan oleh Roh Kudus, ya berdoalah, mintalah kepada Tuhan Yesus. Ya memohonlah dengan segenap hati kita saudara. Firman Tuhan katakan barang siapa haus baiklah ia minum. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang akan membaptis kita ya dan memberikan Roh Kudusnya bagi kita saudara. Amin. Ya, kalau kita meminta saudara, ya pasti Tuhan akan memberi. Firman Tuhan katakan, ya bapak mana yang pada waktu anaknya minta roti dia beri batu. Kalau anaknya minta ikan masa iya dia beri ular. Ya, gak ada Bapa di dunia seperti ini, terlebih Bapa kita yang di surga. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang minta Roh Kudus kepadanya, ya maka dia akan diberikan saudara, akan menerima. Kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, hanya sekedar kita punya agama saudara, kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya orang-orang Kristen ya yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan sepanjang zaman, kan hari-hari ini mereka yang dipakai Tuhan dengan penuh kuasa adalah mereka yang benar-benar haus dan lapar ya untuk Roh Kudus senantiasa memenuhi dan memimpin kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya kita harus ingat hal ini, kekristenan ya bukanlah sebuah agama saudara. Ya walaupun pemerintah kita itu menunjuk sebagai agama, tetapi kita sendiri sebagai orang percaya ya kita diingatkan ya, ingat kata Kristen itu sendiri bukanlah dari orang Kristen pada waktu itu, tetapi orang-orang di Antiokhia yang mereka melihat mereka pengikut Kristus. Ya akhirnya orang Antiokhia itu menjuluki mereka yang percaya Yesus, yang percaya kepada pemberitaan Paulus disebut Kristen saudara. Dan kata itu sampai hari ini. Ya, tetapi satu hal yang terpenting adalah bahwa kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kekristenan itu adalah kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan, saudara. Kehidupan yang menggairahkan. Kenapa? Karena dalam kekristenan itu ada satu pribadi dari Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Ya, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya secara pribadi juga saya diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita sudah terlalu capek, terlalu lelah dengan kehidupan yang kita jalani, ya dengan pikiran kekuatan kita sendiri. Seringkali kita mengutamakan ya akal kita Saudara, kepandaian kita, pengetahuan kita yang terbatas. Sampai kita lupa ya akan ada pribadi yang ketiga yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah kita libatkan, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya marilah kita ya senantiasa merindukan akan hal ini dalam hidup kita. Ya dalam Roma pasal 14 ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa hal ya kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, Bapak Ibu Saudara, ya tetapi dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, ya dan sukacita, ya karena Roh Kudus. Ya saya baca dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita melayani Tuhan dengan cara ini. Cara apa saudara? Yaitu melayani dengan kehidupan yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Saudara tidak akan pernah capek, kita tidak akan pernah lelah melayani Tuhan karena kekuatan itu bukan berasal dari kita saudara. Ada sukacita yang terus mengalir dalam hati kita, ada damai sejahtera yang terus mengalir dalam jiwa kita. Saat kita melayani, saat kita melihat karya Tuhan dinyatakan, ya kuasa Tuhan ya dinyatakan saudara. Ya kita sendiri akan diberkati, ada sukacita dalam hati kita saudara.
Amin. Ya. Saya diberkati dengan kesaksian Kathryn Kuhlman, saudara. Ya, dia seorang, ya istilahnya ibu rohani dari Benny Hinn. Ya, karena Benny Hinn ya menerima akan kepenuhan Roh Kudus dari pelayanan hamba Tuhan ini, saudara. Ya, nah, satu ketika dia bercerita bahwa dalam pelayanannya dia bisa sampai 5 jam khotbah, ya di atas mimbar. Ya, kalau dia mau teruskan dia bisa lanjutkan. Dan luar biasa dia berkata, saya tidak pernah merasakan kelelahan. Dan saudara tahu ya dari mana asal sumber kekuatan saya. Ya bukan dari diri saya, tapi saya tahu ada pribadi, yaitu Roh Kudus itulah yang terus memberikan ya sukacita dalam hati saya. Saat saya melayani ada orang-orang disembuhkan, saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Orang tiba-tiba rebah, ya jatuh, ya tanpa saya tumpangin tangan, saya juga enggak tahu, dia bilang begitu, saudara. Ya tapi saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan saat saya sendiri melihat, saya pun bersuka cita. Ya saya pun dikuatkan. Ya karena itu bukan pekerjaan saya, itu adalah karya Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan orang-orang tersebut. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, saudara. Ya, kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, bukanlah hal-hal perkara-perkara dunia, saudara. Tapi ada hal-hal yang luar biasa, yang tidak dunia ini pahami, yang tidak dunia ini kenal, saudara. Tapi kita tahu, saudara. Kenapa? Karena roh itu, pribadi itu ada dalam setiap hidup kita. Amin. Pertanyaannya adalah seberapa haus kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya saya percaya ya urapan Tuhan, Roh Kudus ini ya bukan hanya untuk orang-orang tertentu, saudara. Ya kenapa? Karena dikatakan di akhir zaman, nubuatan Nabi Yoel, aku akan mencurahkan. Kata dicurahkan itu artinya apa, saudara? Ya kalau ember itu, saudara, isi satu air penuh, yaitu diguyur semuanya. Bukan diciprat-ciprat, nih buat Bu Hinio, ya nih buat Om, ya nih buat Bu Inglan. Enggak, saudara. Dicurahkan artinya diguyur semua. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus itu adalah bagi kita semua, saudara. Amin. Ya cuma seberapa kita akan dapat tergantung dari bejana hati kita masing-masing. Seberapa saudara haus, seberapa saudara merindukannya, saudara. Nah itulah yang membedakan ya pilihan masing-masing dari setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau saudara menyediakan cuma segelas, saudara akan dipenuhi segelas ini, saudara. Ya kalau saudara menyediakan bejana 1 tong, Tuhan akan isikan sebanyak 1 tong. Ya, tapi kalau saudara masih tetap haus, saudara menyediakan danau mungkin dalam hatimu untuk benar-benar engkau dipenuhi, saudara. Tuhan juga akan mengerjakan. Amin. Amin, saudara. Saya ingat akan mujizat yang diadakan Nabi Elia kepada janda itu, saudara. Ya, anak-anaknya cepat suruh pinjem semua bejana-bejana yang ada supaya minyaknya itu terus mengalir. Ya, waktu bejana itu masih ada yang kosong, minyak terus mengalir, saudara. Amin. Tapi saat tetangganya sudah kehabisan, tidak ada yang dipinjamin lagi, anak-anaknya sudah habis. Akhirnya apa? Sudah nggak ada bejana lagi untuk diisi. Minyak itu pun akhirnya berhenti, saudara. Ya, seberapa haus kita akan pribadi yang tak terbatas ini, saudara. Ya, sedemikian juga Tuhan yang akan memenuhi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan saja, bukan untuk pendeta penginjil tertentu saja, tapi untuk semua orang, saudara. Yesus sendiri berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, saudara. Amin. Kenapa? Bukan kita yang mengerjakan, bukan kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, ya firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, pertanyaannya sekali lagi, seberapa haus kita untuk kembali dipenuhi oleh Roh Kudus? Seberapa haus kita untuk kita mau dibaptiskan oleh Roh Kudus dalam hidup kita?
Karena itulah sumber rahasia dari kehidupan kekristenan yang benar-benar berkobar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mungkin kita enggak perlu menginjil, ataupun bukan maksud enggak perlu, artinya mungkin kita enggak sempat ya untuk memberitakan Injil. Tapi saat orang melihat kehidupan kita, ya seperti firman Tuhan tadi katakan, jemaat mereka disukai oleh semua orang. Ya saya percaya saudara, mungkin di antara mereka juga belum sempat ada yang menginjil saudara. Tapi melalui kehidupan mereka yang benar-benar berbeda, ya itu bisa dilihat, dirasakan orang saudara. Ya atmosfernya benar-benar bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar mereka. Akhirnya mereka menyerahkan diri untuk ikut kepercayaan, keyakinan seperti yang mereka miliki. Kenapa? Karena mereka melihat, merasakan kepercayaan itu, keyakinan itu benar-benar mengubahkan hidup mereka. Ada Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang berkarya membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus, kepada Tuhan. Dan saya rindu kita semua, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini boleh dipakai Tuhan dengan cara demikian. Dan kita melihat biarlah tiap-tiap hari juga ya Tuhan boleh menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui setiap keberadaan kita, saudara. Di mana kita ada, Roh Kudus ada di situ, saudara. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Ya, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya minta dengan kasih Kristus. Ya. Nanti Om akan maju ke depan. Ya, kita akan menaikkan satu pujian. Nanti Om yang akan pimpin. Ya, saya yang akan bermain musik. Ya, nanti pemusik bisa maju ke depan. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita diingatkan oleh firman Tuhan kembali untuk hidup kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus artinya kita dikendalikan, kita diatur atau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita nyanyikan lagu yang mengatakan penuhiku, penuhiku, urapiku, urapiku. Ya. Mari kita ambil waktu saudara sesaat untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika saudara haus, Tuhan akan memberi kepada kita sekalian. Penuhi. Penuhiku, penuhiku dengan urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Mari kita katakan sekali lagi. Inilah kerinduan kami Bapa. Pagi hari ini lawatlah kami dengan minyak Roh Kudus yang baru. Bapak hamba minta di dalam nama Yesus, mari mengalir, melimpah dari setiap hati kami, keluar kata-kata kemuliaan
Sekali lagi kita katakan seperti rusa. Di dalam nama Yesus, biar kata-kata pujian keluar dari mulut kami Tuhan. Biar kata-kata baru dari Roh Kudus yang memenuhi kami. Haleluya. Apa baru yang Karabasanda ya Rabasanda, Indah Rabata Karabasanda Karabasanda, Indah Rabata Karabasanda ya Rabasanda, Indah Rabata Karabasata Karabasata, Indah Rabata Karabata Karababaka, Aur Rabata Karabata Karabata Karabase, Indah Rabata Karabasata Karabasata. Urrabababa ya rabata karabasata karabasata, inna rab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 a karabasanda, inna rabata karabata karabasata, inna rababababababa karabasata karabasata. Haleluya. Roh Kudus, dengan caramu, dengan kehendakmu, dengan otoritasmu, curahkan kami, curahkan kami, curahkan kami, curahkan kami, curahkan kami ulang, curahkan kami kembali, curahkan bagi yang belum. Terimalah hal ini. Oh haleluya. Inna rabata karabata, inna rabata karabata, Inna rabata karabata karabasata karabasata, Inna rabababababababa ya rabata karabasata karabasata. Puaskan hati yang dahaga, segarkan Tuhan tulang-tulang yang kering. Haleluya. Roh-roh yang lemah Tuhan, hidupkan kembali oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Indah rabata karabasanda, Baba ya rabata karabasata karaba, Indah rabasata karabata karabasata. Bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan heran. Oh haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami, apapun yang menjadi tantangan-tantangan kami menerima kekuatan baru, kami menerima terobosan yang baru, kami menerima kemenangan yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang baru oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Inarabaya, lepas di dalam nama Yesus. Terimalah, 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 terimalah dalam nama Yesus. Terimalah,
dengan ucapan syukur, dengan iman. Terimalah pertolongan Roh Kudus. Terimalah kekuatan baru dari Roh Kudus. Terimalah gairah yang baru di dalam Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu, glory bagi namamu, glory bagi namamu, glory bagi namamu Tuhan, glory bagi namamu Tuhan, glory bagi namamu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bagian dari kehidupan itu Tuhan, kegerakan dari Roh-Mu itu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar yang melihat, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang ajaib. Haleluya. Karena Engkau telah berkata, baik anakmu laki-laki dan perempuan, tua dan muda akan dipakai oleh Roh Kudus, akan diurapi oleh Roh Kudus, akan menerima Roh Kudus. Oh haleluya, biarlah Tuhan kami selalu menjadi bejana yang haus, bejana yang lapar di dalam Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku. Mari kita katakan sekali lagi, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Sekali lagi kita katakan, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Nanti saya minta untuk kesediaan Ibu Titin akan maju ke muka sekaligus sebentar menyampaikan pengumuman. Minyakku, senantiasa hati kami merindukan urapan yang baru selalu mengalir dalam hidup kami. Saat kami dialiri, kami mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh dahsyat. Biarlah setiap kami selalu senantiasa dipenuhi dengan urapan-Mu, sehingga roh kami selalu menyala-nyala bagi-Mu, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, Engkau Allah yang layak untuk disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk aliran-Mu pada pagi hari ini, lewat ibadah pada pagi hari ini.
Terima kasih Engkau sudah menyirami hati kami yang gersang, kami yang rindu, kami yang haus, Tuhan sudah puaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman-Mu pagi hari ini. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan, dengan kuat dan kuasa daripada Roh Kudus. Kau berkati kehidupannya secara pribadi, untuk kehidupan dalam rumah tangganya, anak dan istrinya. Tuhan pakai dengan sungguh heran, biar kasih dan kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sakit, yang sudah Tuhan pulihkan. Amin. Untuk ibu sehat Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah jamah, Kau sudah angkat setiap sakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk jamahan Tuhan dalam kehidupannya, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk hasil biopsi yang baik, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau pulihkan secara menyeluruh sehingga semuanya bisa berlalu. Biarlah Tuhan Kau yang pulihkan sehingga dia mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Berkati kehidupannya secara pribadi beserta keluarganya Pak Amin dan anak-anaknya. Di dalam nama Yesus kami juga bersyukur untuk Ibu Suci. Mari Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan untuk hamba-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, bila kasih dan kemurahan Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupannya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan Ibu Suci, Ibu Surya dalam tangan Tuhan. Amin. Kami bersuka cita dan kami menyambut kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga kami, saudara-saudari kami di tempat ini, sehingga kami boleh mendengar berita-berita yang mengembirakan karena perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang bersyukur kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudariku. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan. Petugas ibadah minggu depan, tim pemuji akan dipimpin oleh Bapak Ayung, Saudara Timo, dan Bapak Noven. Pembicaranya oleh Bapak Gembala, pengumuman oleh Ibu Hinyo, kita ada acara lomba ayat emas, asyirnya oleh Ibu Wanti dan Ibu Winarmi. Doa tutup kembali oleh Ibu Hinyo, multimedia oleh Saudari Debbie, musiknya oleh Pak Irmawan, Saudara Andi, dan Saudara Fusen. Mari kita yang terlibat dalam pelayanan, kita persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan informasi selama sepekan, pembinaan untuk Pak Sutri, selesai ibadah umum pagi tetap diadakan jam 9.30. Bagi yang sudah masuk, maksudnya sudah masuk dalam daftar ini, ya akan diadakan, dan bagi terbuka juga bagi sedang jemaat yang mau ikut dalam pembinaan ini. Puji Tuhan. Dan Selasa kita ada worship doa di tempat ini jam 7, worship leader akan dipimpin oleh Ibu Lisien. Ada renungan dan pimpinan doa dari Bapak Gembala, musiknya oleh Saudara Edwin. Dalam doa bersama selalu ada kekuatan baru yang Tuhan kerjakan di antara kita. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya hari Rabu, setiap Senin ada kelas SAT jam 7. Mari yang ingin bertumbuh dan intim dengan Tuhan, temukan kebenarannya di pelatihan SAT ini, bisa datang ke tempat ini jam 7 hari Senin. Kemudian ada pertemuan juga untuk koordinasi para PPIR umum, baik pagi maupun sore, dan PPIR koordinator dan para koordinator pelayanan. Hari Sabtu tanggal 29 kita ada Zoom dengan Bapak Gembala Sidang jam 7:30 malam, tolong dipersiapkan waktunya, nanti linknya akan menyusul. Hari Sabtu jam 7:30 malam untuk seluruh pengerja Tuhan. Amin. Dan 1, 2, 3. Ya, Pria Sejati ada ibadah hari Kamis tanggal 27 Mei jam 7 malam di gereja. Jadi sudah mulai offline juga ya, Pria Sejati ya.
Worship leader dan singernya Bapak Ayung dan Bapak Alin. Ada acara panel diskusi pria yang dikagumi Tuhan, ya, multimedia oleh Saudara Moses. Doa tutup oleh Bapak Dodi. Semangat terus untuk kaum pria di tempat ini, amin. Kita dukung terus di dalam doa supaya pria-pria di tempat ini tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa, amin. Dan upacara baptisan air pelaksanaannya akan diadakan di bulan Juni. Bagi yang terpanggil untuk dibaptis bisa menghubungi Bapak Gembala Sidang dan harus mengikuti kelas SAT yang diadakan. Ya, puji Tuhan. Dan ya itu saja. Ini saya ditembak langsung pengumuman, jadi tadi saya belum baca-baca. Maaf, jadi agak ngeraba-raba. Ya, puji Tuhan. Kemudian ayat mas kita minggu ini, firman Tuhan itu ada di Efesus 4 ayat 30. Mari saya mengundang kita semua menghormati firman Tuhan. Kita baca firman ini biar bisa menjadi rema dalam hidup kita. 3, 2, 1. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudariku. Nanti waktu dan tempat saya serahkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Titin yang sudah menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita dalam seminggu ini atau sepekan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu memberikan persembahan kita kepada Tuhan pagi ini. Amin, saudara. Yang sudah kita terima tadi di depan ada 2 amplop. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan kita mau bersama-sama belajar memberi dengan sukacita. Amin. Kita angkat persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Ibu Inglan berdoa buat persembahan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pagi ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Amin. Bapak, Engkau pakai hamba-Mu Bapak Irmawan. Lebih lagi urapi setiap dalam pelayanannya, berkati keluarganya. Bapak, saat ini kami akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati persembahan kami. Ajarlah kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan, tetap menjaga protokol supaya kita tetap terjaga protokol kesehatannya. Mungkin dari sebelah sini. Nama Yesus pemenang.
Roh Kudus tercurah membakar kita, amin. Amin. Sehingga ada keajaiban terjadi atas kita semua. Terus percaya bahwa Roh Kudus yang membakar kita semua. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu pada ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami merasakan Engkau mengalir dalam hidup kami. Biarlah tidak berhenti sampai di sini, tapi tetap mengalir dalam hidup kami ya Roh Kudus, senantiasa setiap hari, sepanjang masa, sehingga hati kami selalu basah oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pagi hari ini Tuhan berkati. Pakai setiap hamba-hamba-Mu dengan heran dan luar biasa. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan Kau mendengar seruannya. Kau menjawab dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kau berkati juga setiap saudara-saudari kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang menjangkau hati mereka, melembutkan hati mereka, memberikan kekuatan, memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan berlimpah bagi saudara-saudari kami semua. Biarlah Engkau menjadi jawaban di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Tibakan kami dengan dalam ibadah selanjutnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Pagi ini marilah kekasih Tuhan, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita menggunakan kedua tangan kita dan mengadakan hati kita hanya kepadanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan segala apa yang diperintahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhanlah yang menyertai saudara dan yang melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih dari Allah Bapa kita, cinta dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, serta kuasa dari Roh Kudus memimpin hidup saudara dan membawa hidup saudara dalam keberhasilan, di dalam kemenangan, di dalam kemuliaan, sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.